Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Salam dan salawat terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anakku sekalian, di kesempatan hari ini Ibu Lina di SMK Farmasi Purwakarta akan kembali menyampaikan mata pelajaran farmakologi ya. Farmakologi masuknya ke DDK. Jadi DDK itu dasar-dasar kefarmasian, ada ilmu resep dan farmakologi. Baiklah, pekan sebelumnya ya, karena pekan kemarin kita libur Idul Adha sehingga tidak ada pembelajaran. Pekan ini Ibu akan menyampaikan pekan sebelumnya Ibu telah menyampaikan perkenalan ya, kemudian juga mengenai tipe belajar dari kalian masing-masing. Ada 2-3 orang yang tidak mengumpulkan ya, sudah Ibu woro-woro juga di grup ya, tapi yang 2 atau 3 orang ini sepertinya entah memang tidak peduli atau memang tidak mau ikut gabung di farmakologi ya, Ibu juga kurang tahu nih. Ibu sengaja dalam perkenalan ini, dalam perkenalan 2 pekan lalu itu mengenai tipe belajar kalian, palingan tidak kalian bisa memahami diri kalian sendiri ya. Karena bagaimana kita mau mengenali Tuhan kita Allah kalau kita sendiri tidak memahami siapa diri kita? Bagaimana kita mau memahami orang lain kalau diri kita pun kita nggak paham? Kalian ketika mengisi kuis tipe belajar itu pasti agak kesulitan kan mengamati, oh saya ini sukanya musik atau membaca misalnya gitu ya, atau saya ini rapi atau tidak ya. Dan hal-hal yang sepele, hal-hal lain yang dianggap sepele ya, tapi ternyata cukup memerlukan energi untuk mengamatinya. Oke, dari tipe belajar semuanya adalah terkombinasi ya. Tidak hanya tipe visual kepengamatan atau penglihatan, tidak hanya auditorial kependengaran saja atau kinestetika kegerakan, tapi kombinasi dari ketiga-tiganya itu ya. Tetapi ketika kita tahu mana yang paling dominan, itu akan memudahkan kita. Misalnya kita lebih suka musik, maka kita akan berkreativitas dalam menghafal, misalnya membuat kalimat-kalimat hafalan itu menjadi sebuah syair gitu ya, dengan menggunakan lagu-lagu tertentu yang sedang ngetren gitu kan. Atau kita sukanya membaca atau visual, maka kita akan mengumpulkan catatan-catatan itu secara rapih begitu ya. Oke, kita masuk saja ke materi pokok yaitu farmakologi. Sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk membuka-buka ya apa itu tentang farmakologi ya. Salah satunya kalian tahu bahwa sekolah di farmasi itu pasti tidak lepas dari obat ya. Ingat farmasi, ingat obat ya. Dan ingat obat, umumnya kita ingat apotek ya. Nah, di sini kita akan bahas dulu farmakologi itu apa sih ya. Yang namanya logi itu biasanya ilmu pengetahuan. Biologi, logi ilmu pengetahuan. Bio itu makhluk hidup ya. Biologi berarti ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup. Ini farmakologi. Farmakologi, loginya ilmu pengetahuan. Parmanya itu dari kata PHARMA ya. Parma gitu ya, farmasis. Nah, parma itu umumnya berkaitan dengan obat-obatan ya. Jadi secara simpelnya farmakologi itu adalah ilmu yang membicarakan tentang seluk-beluk obat, terutama tentang khasiatnya, di mana obat ini bisa dimanfaatkan khususnya untuk manusia ya. Berikutnya apa itu obat? Nah ya, kalau kita makan bakso itu obat bukan ya? Kita mungkin secara sempit mengatakan obat itu sesuatu yang bentuknya pil, tablet, kapsul, bahkan sirup misalnya gitu ya. Padahal sesungguhnya obat itu adalah segala sesuatu apapun itu ya
yang mampu menyembuhkan, meringankan, dan yang satunya lagi tidak umum mestinya mendiagnosa penyakit. Jadi ada obat belum mengobati, belum meringankan, tapi hanya untuk mengetahui ini penyakit apa begitu ya. Namanya mendiagnosa begitu. Jadi segala sesuatu apapun itu, misalnya tadi bakso masuk obat apa? Obat lapar ya. Kalau kalian sudah lapar, itu masuk kategori penyakit juga ya. Artinya sesuatu yang mengganggu aktivitas kita ya. Itu kan penyakit itu sesuatu yang membuat kita tidak nyaman ya. Kalau kita kelaparan, kita kehausan, kalian pun pasti tidak akan nyaman beraktivitas ya. Bahkan kalau perut kita kenyang ya, maka kita akan mampu melakukan aktivitas apapun dengan penuh konsentrasi dan fokus. Kita akan lihat ternyata obat ini pun memiliki berbagai macam nama ya, sebagaimana kalian punya ada yang disebut dengan nama panggilan misalnya gitu ya, atau nama sayang waktu kecil ya. Asal jangan menyebut nama-nama yang buruk ya, karena Rasulullah melarang itu. Jangan kalian memanggil seseorang dengan nama-nama yang tidak disukai oleh orang tersebut ya. Nah, nama obat ini umumnya ada yang disebut dengan nama kimia. Nah, jadi nama kimia itu adalah, di sini kita ambil contoh dulu ya. Ada namanya acetaminophen atau lebih ngetrennya paracetamol ya. Pasti setiap orang pernah deh nyobain paracetamol. Obat apa paracetamol? Ya, obat demam ya, anti nyeri, analgetik, antipiretik ya, istilah kerennya ya. Nama kimianya cukup sulit, N-asetil para-aminofenol. Itu disesuaikan dengan struktur kimianya. Nah, ya. Jadi nama kimia itu nama yang sesuai dengan struktur kimia yang dimiliki oleh zat atau obat tersebut ya. Nah, kemudian ada nama generik. Kita ambil contoh, nama generik paracetamol tuh tetap paracetamol. Nah, cuma di sini ada paracetamol INF Indofarma karena diproduksinya oleh PT Indofarma. Kemudian ada paracetamol yang lain, PT Bernopam, karena diproduksinya oleh PT Bernopam. Jadi nama generik itu adalah nama obat yang diproduksi oleh pabrik tertentu dan sesuai dengan komposisinya ya. Di komposisinya paracetamol ya paracetamol begitu ya. Nanti detailnya kita lihat di slide berikutnya. Kemudian nama contoh yang lain adalah spesialit. Nama spesialit atau disebut juga nama dagang. Nama dagang acetaminophen, nama dagang paracetamol itu apa? Di sini Ibu ambil contoh dua ya. Pertama pamol ya. Pamol itu diproduksi oleh PT Takeda ya. Jadi yang memberikan nama pamol adalah PT Takeda. Sementara Panadol itu yang diproduksi oleh PT GlaxoSmithKline atau GSK ya. Isinya sama yaitu paracetamol, cuma memiliki nama spesialit yang berbeda. Yang satu pamol PT Takeda, yang satu Panadol PT GlaxoSmithKline ya. Oh iya, tadi nama generik yang satu lagi ada tuh, paracetamol dari Merck, PT Mega Esa Pharma itu ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya di slide keempat. Kita ambil di sini ketokonazol. Oh ya, ketokonazol rumus kimianya salah satunya ada 2R 4S positif ketokonazol. Ada yang dibalikan posisinya 2S 4R negatif ketokonazol ya. Rumus kimianya cukup susah. C26H28 C12N4O4 ya. Wah, namanya tuh 144224 dikloropenil, 2 imidazol ya. 1 ylmemetil, 1 3-doksolan, 4 yimitoxifenil piperazin, 1 yel etanon. Wah, panjang sekali ya. Susah ngingetnya ya. Disimpel itu nama kimia. Kemudian nama generiknya adalah ketoconazole. Nah, nama generik di sini kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, di sini nama generiknya Ibu ambil contoh 3. Pertama, ketoconazole cream dari PT HJ atau Hexparm Jaya. Kemudian ketoconazole dari PT KF, dari PT Kimia Farma. Ada yang satunya lagi ketoconazole dari PT Actimed ya.
Jadi setiap pabrik mengeluarkan zat yang bernama ketokonazol diberi nama ketokonazol, meskipun pabriknya berbeda-beda. Sementara kita lihat nama patennya. Nah, ini nanti ada bedanya. Kok Bu yang sebelah tadi paracetamol nggak ada nama paten? Iya ya. Nah, sementara Ibu kasih contoh yang memiliki nama paten. Nama paten di sini adalah Nizora Cream. Produksinya PT Janssen. Nama paten cuma satu ya. Jadi si PT Janssen ini yang pertama kali melakukan penelitian bahwa ketokonazol bisa digunakan sebagai obat. Maka dia memiliki istilahnya hak paten ya untuk memproduksi produk yang isinya ketokonazol ya. Itu dibutuhkan waktu dia sendiri yang hanya menjual kurang lebih antara 20 tahun ya, cukup lama. Karena ketika menemukan obat itu diperlukan dana yang sangat besar ya. SDM atau sumber daya manusia juga yang cukup mumpuni. Belum dilakukan uji-uji penelitian ya untuk meyakinkan bahwa memang obat tersebut layak diminum oleh manusia. Nah, karena biaya yang sangat besar dan waktu yang dibutuhkan itu cukup lama, sehingga perusahaan yang pertama kali menemukan memiliki hak paten, hanya dia yang boleh menjual obat tersebut. Nah, misalnya diberikan hak patennya selama 20 tahun. Maka selama 20 tahun ini hanya PT Janssen ya dengan nama Nizora, ada tablet, ada krim, ada sediaan-sediaan lainnya ya yang boleh memproduksi yang berisi ketokonazol. Setelah hak patennya habis, maka perusahaan-perusahaan lain baru boleh memproduksi zat atau memproduksi produk yang isinya adalah zat ketokonazol ya. Setelah patennya habis, maka lahirlah ketokonazol generik. Maka lahirlah ketokonazol dengan nama spesialit atau nama dagang. Misalnya Ibu kasih contoh PT Ipars membentuk atau membuat sediaan yang isinya ketokonazol dengan nama Sol Impact ya. Kemudian juga PT Kalbe Pharma, dia pun memproduksi obat dengan komposisinya ketokonazol dengan nama Micora Cream ya. Itu dua contoh. Kita lihat sekarang penjelasan lebih detailnya lagi dari contoh-contoh yang tadi Ibu sampaikan. Nah, di sini ya, jadi pertama dulu obat paten. Obat paten itu obat dengan nama paten ya, yang dimiliki oleh perusahaan yang pertama kali memproduksi obat tersebut. Peneliti awal lah gitu ya. Dia awal lewat penelitian memiliki hak paten yang dilindungi negara pada masa periode tertentu. Setelah habis masa paten, maka perusahaan lain boleh memproduksinya dengan nama spesialis atau nama dagang atau dengan nama generik ya. Ibu tadi di paracetamol nggak memberi contoh apa nama patennya karena Ibu tidak menemukan di Google atau informasi lainnya siapa pabrik yang pertama kali menemukan yang melakukan penelitian paracetamol, begitu ya. Yang Ibu temukan salah satunya hanya Nizoral ini. Nizoral yang pertama kali menemukan yang isinya ketokonazol, sehingga biasanya harganya sangat jauh. Nizoral itu misalnya yang krim, satu tubenya harganya bisa misalnya 50.000, krim yang 5 gram. Tapi ketika Micora harganya cuma 20.000 misalnya gitu ya. Bahkan Sol Impact harganya cuma 10.000. Biasanya yang paten yang pertama itu karena tadi biayanya cukup besar dan dia yang mengetahui rahasia racikan obat itu begitu ya. Maka biasanya itu lebih mahal. Sebagaimana kalau kalian membeli donat ya. Donat di Jeko, meskipun kita nggak tahu hak paten donat itu siapa yang pertama kali menemukan donat gitu ya. Kalau donat kebanyakan nama spesialit gitu ya, nama dagangnya. Nama dagangnya beda-beda, ada Jeko Donat, Dunkin Donat gitu ya. Kemudian juga pasti harganya berbeda. Harga Jeko Donat, satu buah donat bisa jadi 6.000 begitu ya. Tapi di Dunkin hanya 4.000. Tapi ada donat yang generik yang di warung-warung itu harganya lebih murah ya. Asal memenuhi syarat bisa dimakan oleh kita dan rasanya cocok dengan lidah kita,
nggak masalah kita makan donat yang generik yang di warung. Disesuaikan dengan kantong kita juga ya. Bahkan ada kalanya lebih enak donat di warung karena tidak stres memikirkan harganya ya. Baiklah, itu untuk obat paten. Kita masuk tadi ke nama spesialit atau nama dagang ya. Nama spesialit atau nama dagang adalah nama obat produksi milik suatu perusahaan juga yang dilindungi oleh undang-undang. Cuma perbedaannya apa dengan nama paten tadi ya? Kalau nama paten itu pertama kali yang menemukan, kalau nama spesialit itu meniru ya. Setelah nama paten habis, maka pabrik-pabrik lain boleh meniru atau me too istilahnya ya, boleh meniru membuat obat-obat ya, dan memiliki nama spesialit atau nama dagang untuk membedakan dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian baru terakhir nama generik ya. Nama obat sesuai dengan nama yang diberikan kepada zat-zat farmasi oleh WHO. Jadi penentuan nama paracetamol ya, itu WHO yang menentukan. Ketoconazole atau zat-zat yang lainnya, misalnya chlorpheniramine maleat atau CTM gitu ya. Jadi nama internasional istilahnya INN, International Non-Proprietary Name ya. Jadi nama yang tidak memiliki hak seseorang untuk mengakui oh ini punya saya, enggak begitu ya. Jadi siapa aja boleh menggunakan nama itu ya. Jadi kalau kalian satu saat bercita-cita membuka pabrik ya, insya Allah ya, nah, boleh kalian mau membuat paracetamol, ketoconazole, CTM, bebas begitu ya. Asal nanti didaftarkan kepada Dinas Kesehatan, Balai POM, diuji coba bahwa produk yang kalian buat itu memenuhi syarat ya. Jadi ada obat tuh ada nama kimia, yaitu kalau nama kimia nama obat sesuai dengan struktur kimianya ya. Jadi obat umumnya memiliki 3 nama, nama kimia, nama generik, nama spesialit atau nama dagang. Sementara nama paten hanya untuk obat-obat tertentu yang pabrik yang menemukan pertama kali. Baiklah, kita akan masuk ke slide ke-7. Setelah kita mengetahui bahwa obat memiliki berbagai macam nama, ternyata sebagaimana manusia ya tidak bisa hidup sendiri. Kalian makan nasi sama ayam, orang tua yang menyiapkan ya. Orang tua mungkin mulai dari menanak beras, tapi orang tua tidak menanam beras kan. Kalaupun di antara orang tua kalian yang punya sawah ya, biasanya ada penyawah atau orang yang diperbantukan untuk menanam padinya gitu ya. Dan mayoritas misalnya kita tinggal di kota tidak memiliki sawah, kita beli beras di pedagang. Jadi kerjasama pedagang dengan petani. Jadi sosialisasi itu sangat diperlukan. Demikian pula ilmu-ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pun tidak bisa berdiri sendiri. Bahwa farmakologi, khasiat obat itu didukung oleh ilmu-ilmu lain. Salah satunya ada 4 ya, 4 poin yang penting. Pertama, farmakognosi. Ya, kalian nanti pun akan belajar mengenai farmakognosi. Berikutnya ada farmasetika atau disebut juga biofarmasi. Ya. Kemudian ada farmakokinetik, ada farmakodinamik, dan banyak ilmu-ilmu lainnya ya. Kita akan coba mengupas mengenai farmakognosi. Farmakognosi ya, kalian akan belajar nanti sama Bu Dina kalau nggak salah farmakognosinya ya. Kalau tidak Bu Dede ya. Farmakognosi ilmu yang berkaitan dengan bahan-bahan alam. Bahan alam itu ada 3 jenis. Nabati berarti tanaman-tanaman, hewani hewan, dan mineral. Mineral biasanya dari alam gitu ya. Apa istilahnya? Zat mineral atau dari bumi ya. Prosesnya itu terjadi bisa jadi ribuan tahun ya. Ratusan tahun sehingga membentuk mineral-mineral itu. Nabati ada di sekitar kita. Bumbu-bumbu dapur itu masuk juga ke ilmu farmakognosi nanti ya. Dikupas banyak khasiatnya. Dari mulai kunyit, cabai, kemudian bawang merah, bawang putih ya. Itu juga berkhasiat untuk kesehatan kita. Untuk yang hewani, kita ambil contoh Adepts lanae dari lemak bulu domba ya. Kemarin kita sudah Idul Kurban. Jadi bulu domba itu bisa diproses menjadi Adepts lanae sebagai bahan tambahan
atau sebagai basic ya untuk pembuatan salep ya. Kemudian yang mineral kita ambil contohnya adalah parafin ya. Nanti semua ini terutama adapsana dan parafin kalian akan sering ketemu di ilmu resep ya, praktikum ilmu resep. Sementara yang nabati kita akan ketemunya di farmakognosi, praktikumnya ada di kelas 11 yaitu praktikum simplisia istilahnya, simplisia dan alat kesehatan. Oke, kita masuk ke cabang ilmu yang kedua. Cabang ilmu yang kedua adalah farmasetika atau biofarmasi. Apa itu farmasetika atau biofarmasi? Di mana ilmu ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sediaan obat. Apa sih bentuk sediaan obat? Yang kalian tahu nih, ada kapsul ya, yang familiar dulu. Ada tablet, ada salep, ada juga infus. Biasanya infus bagi pasien yang dirawat ya, seperti itu. Ada nanti ada supositoria. Jadi yang dimasukkan ke dalam bubur ya, atau obat sirup. Nah, itu namanya bentuk-bentuk sediaan obat ya. Di farmasetika atau biofarmasi ini dipelajari bagaimana bentuk-bentuk obat itu, baik kapsul, tablet, salep dan infus ini mempengaruhi efek obatnya ya. Karena kita diharapkan memberikan yang terbaik untuk tubuh ini. Jangan sampai seperti kasusnya katanya kopi luwak ya. Maksudnya kalau bukan kopi luwak, seperti binatang luwak. Luwak itu memakan biji kopi ya, tetapi ususnya tidak mencernanya dan keluar lagi tetap menjadi butiran biji kopi. Biji kopi yang sudah mengalami proses kimia di dalam tubuh luwak dan dibalut mungkin bersamaan dengan kotoran luwak. Tetapi ada seseorang yang menemukan ya istilahnya kotoran-kotoran luwak yang ternyata di dalamnya ada biji kopi itu menjadi sesuatu yang lezat, katanya mahal begitu ya, yang akhirnya luwak-luwak itu dipelihara dan sengaja diberi makanan kopi agar dia nanti mengeluarkan kembali biji-biji kopi itu dalam bentuk yang utuh, bahkan dalam bentuk yang sudah diolah secara kimia di dalam perut luwak. Gitu ya. Yang ibu heran, ada orang yang iseng ya mungut-mungutin kotoran luwak begitu ya, sehingga menemukan di dalamnya ada biji kopi begitu ya. Luar biasa ya. Oke. Tadi ya, jadi di biofarmasi itu bagaimana bentuk-bentuk sediaan obat itu mempengaruhi efek obat ya. Karena ada obat yang tidak bisa dibentuk suntikan misalnya, ada obat yang tidak bisa dibentuk sirup, ada obat yang tidak bisa dibentuk tablet, dia bisanya hanya bisa berbentuk salep, begitu. Itu semua dipelajari ya. Di sini bentuk sediaan obat tadi ibu sampaikan ya, bahwa ternyata ada pemakaiannya untuk oral ya, ada untuk parenteral itu artinya disuntikan ya. Kemudian ada untuk rektal, berarti bisa untuk dubur, untuk vaginal, untuk kulit, mata, telinga, hidung begitu ya. Jadi berbagai macam bentuk sediaan diperuntukkan terhadap organ yang memang diperlukannya. Baiklah, kita masuk ke cabang ilmu yang ketiga yang disebut dengan farmakokinetik. Farmakokinetik ilmu yang mempelajari tentang perjalanan obat. Nah, ya. Jadi seperti seseorang yang sedang merekam data perjalanan kalian misalnya ya. Kalian dari mulai bayi ya, atau bahkan dari mulai dikandung oleh orang tua kalian, kemudian kalian lahir begitu kan. Kemudian kalian bisa berjalan, kemudian sudah sebesar ini, sudah SMK kelas 10 begitu kan, nanti akan melanjutkan kuliah atau bekerja, kemudian menikah gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan diberikan umur yang panjang sehingga kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Setelah itu memang secara alamiah kalian akan menua begitu kan, kemudian akan meninggal dan seterusnya begitu ya, sampai nanti kita akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar begitu. Jadi itu satu proses perjalanan. Yang obat pun memiliki
proses perjalanan itu dari mulai obat dilahirkan ya, obat dipikirkan, dibentuk. Nah, sekarang para ahli sedang memikirkan untuk melahirkan obat COVID-19 ya, obat yang bisa melawan virus COVID-19 ya. Di sini jadi ilmu yang mempelajari perjalanan obat dari mulai di sini ada istilahnya ADME, ADME. A-nya absorpsi, diserap. Bagaimana obat itu akan diserap oleh tubuh agar memiliki manfaat. Kemudian obat itu harus didistribusikan, diedarkan ya di dalam tubuh itu. Nanti ada yang istilahnya sistemik atau lokal. Sistemik berarti akan diedarkan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kalau lokal berarti hanya daerah setempat, bisa saja hanya di kulit misalnya begitu. Berikutnya di metabolisme, yaitu dirombak ya. Karena setiap obat yang masuk melewati hati ya, organ hati. Nah, hati itu sebagai satpam yang akan menyeleksi ini layak nggak untuk tubuh kita ya. Kalau misalnya tidak layak akan dirubah menjadi zat yang layak ya, atau akan segera dibuang ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Dan yang terakhir harus diekskresi, dibuang, karena tidak setiap apa yang masuk ke dalam tubuh kita bisa dipakai semua. Nah, ada bagian-bagian yang terbuang ya. Pembuangannya nanti bisa lewat pipis atau bisa lewat BAB atau lewat kulit, keringat dan sebagainya ya. Jadi bisa dikatakan perjalanan obat ini maka yang aktifnya adalah tubuh. Nah, jadi siapa yang menyerap? Tubuh. Siapa yang mengedarkan? Organ tubuh. Siapa yang merombak? Tubuh. Siapa yang membuang? Tubuh. Nah, ya. Jadi ibu katakan secara simpel, obat ini tubuh yang memberikan aksi ya, tubuh yang memberikan perlakuan terhadap obat ya. Nah, ibaratnya kalau kita datang ke sebuah rumah ya, kita berkunjung, bertamu, maka obat itu sebagai tamu, sementara tuan rumah itu adalah sebagai tubuhnya begitu ya. Tuan rumah yang akan memperlakukan tamu. Tamu mengucapkan salam, tuan rumah menjawabnya. Kemudian tuan rumah mempersilahkan duduk ya. Tuan rumah kemudian memberikan suguhan, bisa hanya minuman atau kue atau bahkan disuruh makan begitu kan ya. Nah, gitu kan. Akhirnya berbincang-bincang, semoga tamu itu membawa keberkahan ya. Kemudian setelah selesai itu si tamu pasti pulang ya. Nah, dia bisa jadi nginep, tapi dalam Islam dikatakan sebaiknya bertamu itu maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari namanya semah. Semah teh naon? Nyusahkeun boga imah ya. Jadi pasti dia pulang ya, tidak mungkin selamanya tinggal di rumah tersebut karena dia hanya sebagai tamu ya. Jadi prosesnya seperti itu, bahwa obat itu seperti tamu ya, mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Tubuh yang memperlakukannya, aksi tubuh ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kebalikannya, dalam sebuah ilmu ada aksi, ada reaksi ya. Tadi tamu yang baik ya, ketika tuan rumah memperlakukan dengan baik, maka dia pun akan memberikan kebaikan ya. Nah, paling tidak Allah pasti memberikan kebaikan kepada tuan rumah yang menjamu tamu dengan baik ya. Nah, di sini reaksi obatnya apa ketika tubuh melakukan ADME yang tadi sebelumnya? Nah, di sini maka farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari mekanisme kerja obat atau efek obat di dalam tubuh ya. Jadi kebaikan yang obat itu berikan kepada si tubuh ya. Kita lihat di sini yaitu bagaimana efek obat itu bekerja ya. Dosis obat dan harus ada respon ya. Jadi responnya itu nanti ada istilahnya reseptor begitu ya. Bagaimana si obat ini memberikan respon terhadap tubuh ya. Ketika respon itu terjadi, maka obat itu harus berikatan dengan istilahnya adalah reseptor ya. Di reseptor inilah obat itu berikatan. Nah, maka setelah itu obat itu memberikan reaksinya. Reaksinya bermacam-macam sesuai dengan memang khasiat dan peruntukannya. Seperti tadi paracetamol, dia memberikan reaksinya itu adalah analgetik, antipiretik, bisa menghilangkan nyeri dan bisa menurunkan demam. Kalau ketokonazol, apa reaksinya? Reaksinya harusnya dia
bisa menghilangkan gatal ya, dia bisa menyembuhkan dari adanya pengaruh jamur yang mengakibatkan gatal atau infeksi-infeksi lainnya ya. Jadi mungkin itu kurang lebih 4 jenis cabang ilmu ya. Ada farmasetika, ada farmakognosi dulu ya, farmakognosi, farmasetika, farmakodinamik, ada farmakokinetik, juga ada farmakodinamik ya. Nah, baiklah kita masuk ke slide terakhir ya. Untuk lebih mudah mengingatkan, Ibu ingin kalian mencari ya 3 buah produk di pasaran ya. Kalian lihat-lihat, bisa searching ya, atau mau jalan-jalan ke apotik boleh lihat-lihat ya. Cari obat itu 3 buah di pasaran dengan nama kimianya apa, nama spesialit atau nama dagangnya apa, dan nama generiknya apa ya. Nama kimia otomatis cuma satu. Misalnya obat X, nama kimianya satu. Nama spesialit atau nama dagangnya lebih dari satu ya, minimal 2 ya. Nama generik pasti satu, cuma pabrik yang memproduksinya cari juga 2 ya. Nah gitu. Nanti ada juga obat Y, sama ya. Obat Y nama kimianya satu, nama spesialitnya cari 2, nama generiknya satu tapi dengan pabrik yang berbeda 2 ya. Kemudian satunya lagi obat Z gitu ya, nama kimianya, nama spesialit, dan nama generik ya. Boleh dibuat format seperti yang contoh Ibu tadi di slide 3 ya. Ada gambarnya, ada keterangannya seperti itu, jadi lebih menarik ya. Ibu harap bisa dikumpulkan via email atau WA ya, paling lambat hari, wah ini keliru ya, karena Ibu buat slide ini waktu kalian Idul Adha, berarti sekarang tanggal 7 ya, berarti dikumpulkan 7 tambah 7 14 ya, jadi 14 Agustus 2020, sebelum 14 Agustus ya. Jadi dikumpulkannya boleh tanggal 13 Agustus 2020, sebelum kita ketemu lagi di tanggal 14 ya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan, lebih kurangnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.